Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 IKGMP RSGM Universitas Syahkuala akan memberikan penyuluhan singkat mengenai standar precaution sebelum dan setelah perawatan dental. Yuk kita simak bersama. Definisi standar precaution. Standar precaution merupakan pencegahan infeksi minimum yang berlaku untuk melindungi dokter gigi dan pasien dari patogen yang dapat menyebar melalui kontak langsung, seperti lesi atau jaringan yang mengalami luka, kemudian saliva atau air liur, dan darah yang terinfeksi. Selain itu juga dapat terjadi melalui penularan tidak langsung, yaitu alat yang terkontaminasi, kemudian melalui percikan atau tumpahan darah, air liur atau saliva, sekresi nasofaringeal yang langsung pada kulit yang tidak utuh atau selaput lendir. Dan yang terakhir yaitu penularan lewat udara atau airborne atau dengan terhirupnya aerosol. Metode transmisi atau cara penularan penyakit. Metode transmisi mikroorganisme dari wadah atau reservoir ke penjamu yang rentan. Ada beberapa metode penularan penyakit yang harus Anda ketahui agar tahu cara menanggulanginya nanti. 1. Melalui kontak. Dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung membutuhkan kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi atau mikroorganisme penyebar. Seperti melakukan kontak fisik dengan penderita melalui sentuhan, berciuman, hubungan seksual, jaringan atau cairan tubuh penderita seperti saliva dan darah. Penularan langsung dapat terjadi dari ibu ke bayi dan juga dari hewan ke manusia. Penularan tidak langsung terjadi ketika Anda menyentuh benda yang terkontaminasi virus atau bakteri, seperti alat yang terkontaminasi oleh penderita penyakit. 2. Melalui droplet. Droplet adalah percikan air ludah atau lendir yang dihasilkan ketika seseorang batuk, bersin, atau sedang berbicara. Penyakit yang menular melalui droplet diantaranya campak, SARS, dan COVID-19. Untuk mencegah penularannya, Anda bisa menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan kacamata. Juga harus menjaga jarak 1 meter dari orang sekitar, atau yang disebut dengan physical distancing. 3. Melalui airborne atau udara. Penularan ini terjadi melalui percikan air ludah atau lendir. Dapat juga terjadi dari percikan alat kedokteran gigi selama tindakan dental, yang dimana dapat bertahan di udara untuk waktu yang lama dalam beberapa jam ataupun menit. Cara penularan ini memungkinkan mikroorganisme untuk masuk ke saluran pernafasan bagian atas dan juga bawah. Maka dari itu, salah satu cara yang terbaik untuk mencegah penularan penyakit melalui udara adalah dengan menjaga jarak aman setidaknya 1-2 meter dari orang sekitar. 4. Melalui vehikulum. Penularan penyakit melalui vehikulum itu dapat terjadi melalui benda mati, seperti makanan, air, atau minuman, darah, obat, alat, dan peralatan yang digunakan ketika bersentuhan atau berkontak dengan penderita. 5. Melalui vektor atau zoonotik. Penularan penyakit melalui vektor atau zoonotik ini sendiri terjadi ketika terdapat makhluk hidup yang dapat menularkan penyakit, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia. Contohnya itu seperti serangga dan binatang pengerat, yaitu lalat, nyamuk, tikus, anjing, kutu, dan lain-lain. Penyakit yang dapat terjadi itu seperti malaria, DBD, rabies, filariasis, kolera, demam tifoid, dan paratifoid. Selanjutnya, persiapan pasien sebelum tindakan. Pasien diinstruksikan untuk berkumur menggunakan antiseptik sebelum dilakukannya pemeriksaan. Kemudian, untuk persiapan alat sebelum tindakan, bersihkan dan sterilkan alat sebelum digunakan. Pakai sarung tangan untuk membersihkan instrumen dan prosedur desinfeksi. Sebelum instrumen disterilisasi, periksa kebersihan instrumen. Kemudian, bungkus atau tempatkan instrumen dalam kontainer yang tepat untuk mempertahankan kesterilan selama penyimpanan. Selanjutnya, penerapan standard precaution. Yang pertama, cara memakai masker yang benar. Kita tahu di masa COVID-19 penggunaan masker itu sangat penting, terutama untuk orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi antar individu.
Dalam praktik kedokteran gigi, penggunaan masker ini juga sangat penting karena petugas kesehatan gigi dan pasien itu berinteraksi langsung, sehingga penggunaan masker ini bertujuan untuk melindungi petugas kesehatan gigi dan pasien dari terjadinya infeksi silang selama tindakan perawatan kedokteran gigi. Sayangnya, masih banyak orang menggunakan masker dengan cara yang salah. Padahal, pakailah masker dengan tepat agar masker efektif melindungi kita dari penyakit. Nah, berikut cara memakai masker yang benar. Pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. 3. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan. Dan ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Dan pastikan masker menutup area dagu dan juga tidak melorot di bawah hidung, dan juga jangan memakai masker yang longgar. 2. Kebersihan tangan. Kebersihan tangan merupakan hal terpenting dalam mencegah infeksi antara petugas kesehatan gigi dan pasien. Untuk pemeriksaan gigi rutin dan tindakan non-bedah lain, gunakan air dan sabun biasa atau sabun antibakteri khusus untuk fasilitas kesehatan atau alcohol based hand rub. Tangan yang terlihat terdapat kotoran, darah, cairan tubuh harus menggunakan sabun dan air. Untuk tindakan bedah, lakukan pembersihan tangan dengan surgical hand scrub sebelum memakai sarung tangan. Selanjutnya, penggunaan hand sanitizer ketika kita sulit mencari sarana untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan ini efektif untuk tangan yang tidak terlalu kotor. Selanjutnya, APD. APD atau alat pelindung diri merupakan alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan setiap hari untuk melindungi diri mereka sendiri, pasien, dan orang lain saat melakukan tindakan medis. APD melindungi tenaga kesehatan dari segala potensi bahaya mikroorganisme atau bahan toksik yang digunakan dalam bidang kedokteran maupun kedokteran gigi. Bagi masyarakat umum, dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti ke tempat bekerja, berbelanja, mengendarai sepeda motor, dan lain-lain direkomendasikan untuk menggunakan masker kain 3 lapis. Namun, bagi masyarakat yang menunjukkan gejala demam yang disertai dengan batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair, serta bersin-bersin, direkomendasikan menggunakan masker bedah 3 lapis. Bagi tenaga medis dan paramedis, APD terdiri atas 3 tingkat, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. APD tingkat 1 terdiri atas masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekali pakai, dan baju kerja. Untuk kelompok tenaga medis dan paramedis yang direkomendasikan untuk menggunakan APD level 1 adalah dokter, perawat, dan supir ambulans dengan lokasi atau cakupan tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, triase pra-pemeriksaan, bagian rawat jalan umum. Kemudian supir ambulans yang mengantarkan pasien, tidak kontak langsung, dan kabin terpisah. Untuk APD tingkat 2, terdiri atas pelindung mata, masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala, dan gaun. Untuk kelompok tenaga medis dan paramedis yang terdiri atas dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboran, dan supir ambulans. Untuk lokasi atau cakupannya, yaitu pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan, pengambilan sampel non-pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol, ruang perawatan pasien COVID-19, pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19, gaun diganti dengan jas lab farmasi. Tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19, supir ambulan yang membantu menaikkan dan menurunkan ODP dan PDP, dan petugas farmasi pada bagian rawat jalan, gaun diganti dengan jas lab farmasi. Untuk APD tingkat 3, terdiri atas pelindung mata dan face shield, masker N95 atau equivalent, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala atau head cap, coverall atau gaun dan apron, boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu. Untuk kelompok tenaga medis yang direkomendasikan untuk menggunakan APD tingkat 3 adalah dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, dan laboran. Untuk lokasi atau cakupan, yaitu ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19, kegiatan yang menimbulkan aerosol, intubasi, ekstubasi, tracheotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT,
endoskopi gastrointestinal pada pasien ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19. Selanjutnya, pemeriksaan gigi mulut, mata, dan THT. Ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19. Dan pengambilan sampel pernapasan, yaitu swab nasofaring dan orofaring. Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan APD yaitu menggunakan baju kerja atau scrub suit, melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD, melakukan kebersihan tangan setiap melepaskan item APD, dan mandi setelah selesai menggunakan APD. Untuk prosedur pemasangan APD, yaitu yang pertama, ganti baju dengan baju kerja atau scrub suit, kenakan sepatu pelindung, pakai gaun atau jubah bersih, gunakan masker bedah atau masker N95, pasang goggle, pasang pelindung kepala, bila perlu menggunakan face shield, dan pasang sarung tangan. Selanjutnya, untuk prosedur pelepasan APD, yang pertama dilakukan adalah buka sarung tangan, buka gaun atau jubah, buka pelindung kepala dan face shield, buka goggle, buka pelindung sepatu atau sepatu pelindung atau boots, buka masker bedah atau masker N95, dan buka sarung tangan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting juga adalah imunisasi. Petugas kesehatan, termasuk di dalamnya dokter gigi dan mahasiswa kedokteran gigi, beresiko tinggi terpapar penyakit yang serius, bahkan mematikan. Oleh karena itu, CDC merekomendasikan petugas kesehatan untuk mendapatkan vaksin hepatitis B, MMR, varicella, TDAP, dan COVID-19. Prosedur kontrol infeksi yang umum dilakukan adalah dengan menerapkan standar precaution berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat dengan CDC. Kategori instrumen perawatan pasien terbagi atas 3. Yang pertama, instrumen kritis, yaitu instrumen yang menembus jaringan lunak atau tulang yang memiliki resiko terbesar penularan infeksi, masuk ke aliran darah atau jaringan normal lainnya, dan harus disterilisasikan dengan sterilisasi pemanasan, yaitu contohnya seperti instrumen bedah. Kedua, instrumen semikritis, yaitu instrumen yang menyentuh selaput lendir atau kulit yang tidak utuh, tidak menembus jaringan lunak ataupun masuk ke aliran darah atau jaringan normal lainnya, dan memiliki risiko penularan lebih rendah, yaitu seperti instrumen kaca mulut. Yang ketiga, yaitu instrumen non-kritis, instrumen yang menimbulkan resiko penularan infeksi yang minimal, berkontak hanya pada kulit yang utuh, seperti kacamata pelindung. Selanjutnya, metode membersihkan instrumen. Membersihkan instrumen merupakan tahap yang penting sebelum dilakukan sterilisasi atau desinfeksi. Nah, ada 3 macam metode atau alat untuk membersihkan instrumen, yaitu yang pertama, membersihkan instrumen secara manual. Air keran sangat cocok untuk membersihkan instrumen secara manual, sedangkan air panas tidak dapat digunakan pada tahap ini karena dapat menggumpalkan protein yang meningkatkan kesulitan pembersihan. Yang kedua, membersihkan instrumen dengan alat ultrasonik. Nah, membersihkan instrumen juga dapat dilakukan dengan alat pembersihan ultrasonik. Countertop ultrasonic cleaner dan model floor standing ultrasonic cleaner paling sering digunakan dalam praktik kedokteran gigi. Alat ini juga harus dijaga dengan baik dan dibersihkan secara teratur untuk mencegah pembentukan biofilm yang bisa mencemari instrumen. Yang ketiga, membersihkan instrumen dengan mesin pencuci alat. Nah, mesin ini dirancang untuk membersihkan alat-alat medis dalam kedokteran gigi. Alat ini secara otomatis dapat membersihkan dan mencuci instrumen dengan menggunakan air panas, sehingga sekaligus dapat mendisinfeksi alat-alat yang kotor. Oleh karena itu, alat ini disebut dengan washer disinfector. Selanjutnya, cara mencuci instrumen. Nah, prosedur sterilisasi instrumen terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, mencuci instrumen dengan air dan sabun menggunakan sikat. Yang kedua, membilas instrumen dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, merendam instrumen dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang keempat, instrumen dilap dengan kain kering yang steril. Selanjutnya, yang kelima, masukkan instrumen ke dalam autoclave. Dan yang terakhir, instrumen disimpan dalam tempat yang steril.
beberapa metode sterilisasi instrumen. Yang paling pertama adalah sterilisasi uap atau autoclave. Autoclave hanya cocok untuk pengolahan instrumen yang tidak dibungkus dan padat, di mana instrumen ditempatkan dalam kantong yang berongga. Di antara metode sterilisasi uap jauh lebih ekonomis dan paling banyak digunakan di kedokteran gigi untuk mensterilkan instrumen kritis dan semi-kritis yang tidak sensitif terhadap panas dan kelembaban. Selanjutnya, itu adalah sterilisasi pemanasan kering. Prosedur ini dikerjakan di dalam oven. Metode ini berlaku untuk peralatan laboratorium seperti cawan Petri, pipet, serbuk, serta beberapa peralatan lainnya. Oleh karena daya penetrasi panas kering tidak sebaik panas basah, maka waktu yang diperlukan lebih lama, yaitu 1-2 jam. Selanjutnya, uap kimia yang tidak tersaturasi atau chemiclave. Chemiclave adalah alat sterilisasi panas menggunakan cairan kimia yang terdapat dalam ruang tertutup. Uap kimia panas yang dihasilkan dapat membunuh mikroorganisme. Selanjutnya yang terakhir adalah gas oksida etilen atau gas ETO. Gas ini berisi beberapa jenis gas yang dapat mematikan mikroba dengan cara merusak enzim dan struktur biokimia dari mikroorganisme tersebut. Dari beberapa gas yang tersedia untuk sterilisasi, oksida etilen adalah yang paling umum digunakan. Oksida etilen pada dasarnya merupakan bahan sterilisasi kimia. Oksida etilen adalah gas yang sangat tinggi daya penetrasinya dan tidak berwarna pada temperatur ruang. Selanjutnya, limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit merupakan limbah yang mencakup semua buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2004, limbah rumah sakit dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah cair merupakan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas merupakan semua limbah yang berbentuk gas, yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Limbah padat adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat, sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan limbah padat non-medis. Pada tabel 3 dapat dilihat pembagian jenis wadah dan lambang limbah medis padat sesuai kategori. Untuk kategori radioaktif diberi warna kontainer ataupun kantong plastik yang berwarna merah, dengan keterangan kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Untuk kategori sangat infeksius diberi warna kontainer atau kantong plastik yang berwarna kuning, dengan keterangan kantong plastik kuat anti bocor atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoclave. Untuk kategori limbah infeksius, limbah patologi, dan anatomi diberi warna kontainer atau kantong plastik yang berwarna kuning dengan keterangan plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Untuk kategori limbah sitotoksis diberi warna kontainer atau kantong plastik berwarna ungu dengan keterangan kontainer plastik kuat dan anti bocor. Untuk kategori limbah kimia dan farmasi diberi warna kontainer atau kantong plastik yang berwarna coklat dengan keterangan kantong plastik atau kontainer. Pada limbah padat infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna kuning, atau dapat juga dimasukkan ke dalam kantong warna lain tapi diikat dengan tali warna kuning. Limbah padat non-infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna hitam. Limbah benda tajam dimasukkan ke dalam wadah yang tahan tusuk dan tahan air. Untuk kantong pembuangan diberi label biohazard atau sesuai jenis limbah. Sterilisasi ruangan. Sterilisasi ruangan terdiri dari beberapa metode, yaitu dengan menggunakan zat kimia fenol 5% pada NCAS, sinar ultraviolet, dan sistem aliran udara laminar atau disebut juga dengan laminary airflow, di mana ketiga metode tersebut memiliki cara tersendiri dalam meminimalkan atau membunuh mikroorganisme. Pertama, laminary airflow adalah alat yang mengatur pergerakan udara, di mana udara yang berisi mikroba akan ditarik keluar dengan arah tekanan horizontal, sehingga setiap mikroba yang berada dalam ruang tersebut tidak dapat bertahan lama karena akan terus ditarik keluar. Laminary airflow dilengkapi sehingga mikroba yang telah keluar tidak dapat kembali lagi. Dengan kata lain,
Laminary airflow digunakan untuk menyediakan udara yang bebas dari debu dan bakteri. Kedua, sinar ultraviolet biasanya digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi di udara dan permukaan selama pemrosesan lingkungan. Sinar yang bersifat membunuh mikroorganisme ataupun germesida dari lampu kabut merkuri dipancarkan secara eksklusif pada panjang gelombang 2537 Armstrong. Ada dua cara untuk mencapai asepsis permukaan, yaitu pertama, menutup permukaan. Kontaminasi dapat dicegah dengan memakaikan penutup permukaan yang pas. Penutup harus bersifat tahan cairan sehingga mikroorganisme di saliva, darah, dan cairan lain tidak bisa berkontak langsung dengan permukaan di bawahnya. Contoh bahan yang tepat untuk penutup yaitu penutup dari plastik, kantong atau kertas yang dilapisi plastik dan aluminium foil. 2. Membersihkan dan mendesinfeksi. Permukaan yang akan didesinfeksi terlebih dahulu harus dilap. Hal ini akan mengurangi jumlah mikroorganisme, darah, atau saliva yang ada dan akan mempermudah kerja bahan desinfeksi. Pada proses mengelap dapat digunakan air dan sabun biasa atau larutan fenol 5%. Prosedur ini jika dilakukan dengan memakai sarung tangan, masker, kacamata, dan baju pelindung akan mengurangi penyebaran mikroorganisme pada permukaan-permukaan di dekatnya. Macam disinfektan yang digunakan di kedokteran gigi adalah alkohol, glutaraldehid, deterjen, senyawa halogen, fenol, klorsilenol, detol, dan betadine. Gimana setelah teman-teman mengikuti penyuluhan singkat tadi? Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Yuk, komen di kolom komentar.